Tata Carol manasik haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Adapun tata caranya yakni memakai pakaian ihram, niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan tahallul. Tata cara yang pertama adalah ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah punggul, seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berbentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Tata cara yang selanjutnya adalah membaca niat. Sebelum membaca niat, hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat di dalam hati. Niat tersebut diniatkan ketika memulai ihram. Berikut adalah bacaan niat ihram. Yang ketiga, membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Berikut bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamzah wa ni'matal laka wal mulk la syarika lak. Yang keempat, wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang telah dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jemaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lain sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma lakal hamdu kalladzi naqulu wa khairam mimma naqulu. Allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'aba wa laka rabbi tu'asi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa wastatis sadri wa salati amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ta'udzu bihi ruju. Artinya, ya Allah, bagimu pujian seperti yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, untukmu salatku, ibadah hajiku, untukmu hidupanku dan kematianku, dan kepadamu kami akan kembali, untukmu kami tunjukkan ibadahku. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa neraka, dari hati yang ragu dan tercerai berainya urusan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari yang terburuk yang didatangkan oleh angin. Tata cara yang selanjutnya adalah kita mabit di Muzdalifah. Di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Di Muzdalifah, jemaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumrah di Mina nantinya. Di Muzdalifah, jemaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam, namun lebih utama mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jemaah menuju Mina sambil membaca tabiah dan berzikir. Di Muzdalifah, jemaah haji juga mengambil batu kerikil, yaitu seperti ini. Selanjutnya kita melontar jumrah Aqobah. Tapi sebelum melontar jumrah Aqobah, kita harus ke Mina karena akan meletakkan barang bawaan di tenda. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumrah Aqobah.
pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Tata cara yang selanjutnya adalah tahallul awal. Setelah melontar jumrah Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurang 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Berikut adalah bacaan tahallul awal. Allahumma ja'alni likulli syaratin nuran yaumal qiyamah. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya untuk setiap helai rambut yang aku potong ini pada hari kiamat nanti. Tata cara yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Bagi jemaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad. Dua tawaf. Setelah membaca doa tawaf, kita lanjutkan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah melakukan tawaf idah, dilanjutkan melakukan sya'i, yaitu berjalan dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah dan kembali ke Bukit Syafa sebanyak 7 kali. Sebelum mulai sya'i, kita hadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sya'i, dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasulih. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, ketika mengerjakan sa'i, dianjurkan membaca doa sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tata cara yang selanjutnya adalah mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Selanjutnya, bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci Mekah dan kembali ke tanah air harus melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Caranya sama dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wada tidak disertai dengan sya'i dan dengan berpakaian biasa.